Salam untuk semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Audit Procedures in Response to Asset Risk Substantive Test. Sebelum memulai presentasi, saya sendiri Juliana bersama anggota kelompok saya Febianti dan Natalia. Yang pertama itu adalah menentukan risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam sebuah asersi. Rencana risiko deteksi adalah dasar untuk menetapkan rencana tingkat pengujian substantif yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen keempat atau terakhir dalam penetapan strategi audit awal untuk suatu pernyataan atau asersi. Dari model risiko deteksi bisa dilihat di rumus RT sama dengan RA dibagi RB kali RP, di mana RD itu risiko deteksi, RA risiko audit, RB itu risiko bawaan, dan RP itu risiko pengendalian. Jadi model di atas, model yang di PPT ini menunjukkan bahwa pada suatu tingkat risiko audit tertentu yang ditetapkan auditor, risiko deteksi adalah berhubungan terbalik dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditentukan. Apabila digunakan dalam tahap perencanaan untuk menetapkan rencana risiko deteksi, maka risiko pengendalian dicerminkan rencana tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan sebagai komponen pertama dari strategi audit awal. Dan ini, tabel ini menunjukkan hubungan antara strategi audit pendahuluan, risiko deteksi yang direncanakan, memperoleh keyakinan yang direncanakan, dan tingkat pengujian substantif. Yang pertama itu adalah pendekatan pengujian substantif utama yang menekankan pengujian rincian, di mana dalam risiko deteksi ini rendah atau sangat rendah, memperoleh keyakinan yang direncanakan dari pengujian rincian atas transaksi dan saldo, dan tingkat pengujian substantif lebih tinggi. Kedua, tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Risiko deteksi itu sedang atau tinggi, memperoleh keyakinan yang direncanakan dari pengujian pengendalian, dan tingkat pengujian substantif lebih rendah. Yang ketiga itu pendekatan pengujian substantif utama yang menekankan prosedur analitis. Risiko deteksi itu rendah atau sangat rendah, memperoleh keyakinan yang direncanakan dari prosedur analitis, tingkat pengujian substantifnya lebih tinggi. Yang terakhir adalah penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analitis. Risiko deteksi yang direncanakan sedang atau tinggi, memperoleh keyakinan yang direncanakan dari bukti mengenai risiko bawaan dan prosedur analitis, dan tingkat pengujian substantifnya sedang atau lebih rendah. Risiko deteksi terencana merupakan utama risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Jadi dalam risiko deteksi terencana dia ada 3. Yang pertama itu mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Pada saat mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari penilaian risiko bawaan. Yang kedua itu prosedur untuk memahami bisnis, industri klien, dan prosedur analitis terkait yang dilengkapi. Yang ketiga itu pengujian pengendalian, di mana pengujian pengendalian ini meliputi bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang dapat ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern. Yang kedua itu bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah, seperti pengujian pengendalian manajemen yang berhubungan dengan asersi-asersi spesifik, pengujian pengendalian umum komputer, pengujian pengendalian aplikasi komputer, dan pengujian tindak lanjut manual. Apabila tingkat risiko pengendalian akhir sama dengan tingkat risiko pengendalian awal, maka auditor ini bisa melangkah ke tahap perancangan pengujian substantif spesifik berdasarkan keempat komponen yang dari strategi audit awal. Namun apabila tingkat risiko pengendalian tidak sama dengan tingkat risiko pengendalian awal, maka tingkat pengujian substantifnya itu harus direvisi sebelum merancang pengujian substantif spesifik
untuk mengakomodasi tingkat risiko deteksi yang bisa diterima setelah direvisi. Yang kedua itu adalah merevisi risiko deteksi yang direncanakan. Apabila memungkinkan, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima akhir atau setelah direvisi ditetapkan untuk setiap asersi dengan cara yang sama seperti rencana risiko deteksi, kecuali bahwa penetapannya didasarkan pada risiko pengendalian untuk asersi yang bersangkutan. Maka auditor ini memutuskan untuk mengkuantifikasi penetapan risiko, maka tingkat risiko deteksi setelah direvisi dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan dalam model risiko audit untuk risiko deteksi. Jika risikonya itu tidak dikuantifikasi, maka risiko deteksi setelah direvisi ditentukan berdasarkan pertimbangan. Lalu yang terakhir itu adalah menspesifikasi risiko deteksi pengujian. Substantif yang berbeda pada asersi yang sama, risiko deteksi menyangkut risiko bahwa semua pengujian substantif yang digunakan untuk mendapatkan bukti tentang suatu asersi secara kolektif akan gagal dalam mendeteksi salah saji material. Dalam merancang pengujian substantif, kadang-kadang auditor ini menginginkan untuk menetapkan tingkat risiko deteksi berbeda yang akan digunakan dalam pengujian substantif yang berbeda mengenai asersi yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pengujian substantif. Perancangan pengujian substantif itu ada 4. Yang pertama itu adalah sifat pengujian substantif, saat pengujian substantif, luas pengujian substantif, dan pemilihan staf. Yang pertama, sifat pengujian, saya akan menjelaskan sifat pengujian substantif. Yang pengujian substantif ada 3. Yang pertama itu ada prosedur analitis. Yang kedua, pengujian detail transaksi. Lalu yang ketiga, pengujian detail atas saldo-saldo. Pengujian analitis digunakan dalam perencanaan audit untuk mengidentifikasi daerah-daerah atau tempat yang memiliki resiko tinggi terjadinya salah saji. Yang kedua itu ada pengujian detail transaksi. Pengujian ini dilakukan auditor terutama untuk menemukan kesalahan jumlah rupiah, bukan atas penyimpangan atas pengendalian. Jadi, auditornya mengutamakan untuk menemukan kesalahan jumlah rupiah, bukan atas penyimpangan atas pengendalian tersebut. Lalu ada pengujian detail atas saldo-saldo, dilakukan untuk mendapatkan bukti secara langsung tentang sebuah saldo rekening dan bukan pada masing-masing pendebitan atau pengkreditan yang telah menghasilkan saldo tersebut. Jadi di sini ada, kita lihat bank, bagan, tabel. Itu ada resiko deteksi dan pengujian detail atas saldo-saldo. Ada tinggi, moderat, rendah, dan sangat rendah. Tinggi, pengujian detail atas saldo-saldonya, periksa sekilas rekonsiliasi bank yang dibuat klien, dan verifikasi ketelitian perhitungan dalam rekonsiliasi. Lalu moderat itu review rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi bagian-bagian penting rekonsiliasi serta ketelitian perhitungan dalam rekonsiliasi tersebut. Lalu ada rendah, buatlah rekonsiliasi bank dengan menggunakan laporan bank yang diperoleh dari klien dan diperiksa bagian-bagian penting rekonsiliasi serta ketelitian perhitungan tersebut. Jadi di sini pentingnya rekonsiliasi dengan ketelitian tersebut. Lalu ada dapatkan laporan bank langsung dari bank, buatlah rekonsiliasi bank dan verifikasi semua hal yang direkonsiliasi serta ketelitian perhitungan. Itu sangat rendah. Lalu ada 2, saat pengujian substantif. Tingkat resiko deteksi yang dapat diterima bisa berpengaruh pula pada saat pengujian substantif. Bila resiko deteksi tinggi, pengujian bisa dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Apabila resiko deteksi rendah, pengujian substantif akan dilakukan pada tanggal akhir tahun atau mendekati akhir tahun. Lalu ada pengujian substantif sebelum tanggal neraca.
Auditor itu bisa melakukan pengujian substantif atas detail suatu rekening pada tanggal interim. Interim itu adalah sementara, jadi pada tanggal sementara. Keputusan untuk melakukan pengujian sebelum tanggal neraca harus didasarkan pada pertimbangan apakah auditor dapat. Yang pertama itu mengendalikan tambahan resiko. Jadi dapat mengendalikan tambahan resiko tersebut. Lalu yang kedua itu mengurangi biaya untuk melaksanakan pengujian substantif pada akhir tahun. Jadi di sini dapat mempertimbangkan mengurangi biaya untuk melaksanakan pengujian substantif tersebut. Lalu ada kondisi-kondisi yang bisa berpengaruh pada pengendalian resiko. Yang pertama itu adalah struktur pengendalian intern selama periode tersisa cukup efektif. Yang kedua itu tidak terdapat keadaan yang mempengaruhi manajemen untuk membuat salah-saji dalam laporan keuangan tersebut. Lalu ada saldo rekening akhir tahun yang diperiksa pada tanggal interim bisa diperiksa secara masuk akal baik mengenai jumlah, hubungan signifikan maupun komposisinya. Sistem akuntansi klien akan memberi informasi mengenai transaksi tak biasa signifikan yang mungkin terjadi pada periode tersisa. Lalu ada pengujian substantif sebelum tanggal neraca, tidak membatasi kebutuhan akan pengujian substantif pada tanggal neraca. Pengujian untuk periode tersisa biasanya meliputi perbandingan saldo rekening pada 2 tanggal untuk mengidentifikasi jumlah yang nampak tidak biasa. Lalu yang kedua itu produser analistik pengujian substantif detail lainnya untuk mendapatkan dasar yang layak untuk memperluas kesimpulan audit interim ke tanggal neraca. Itu pengujian untuk periode tersisa. Lalu yang ketiga itu ada luas pengujian substantif. Itu auditor bisa menentukan jumlah bukti yang harus diperoleh dengan mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Maksud dari arti kata luas itu adalah banyaknya item pada dasarnya, ada besarnya sampel yang dilakukan pengujian atau diterapkan prosedur tertentu. Penentuan sampel secara statistik dalam pengujian substantif dapat dilakukan untuk membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat risiko deteksi. Lalu yang keempat, pemilihan staff. Do professional care in the performance of work. Itu menyebutkan bahwa auditor harus menetapkan tugas dan survive sepadan dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang sedang mereka uji. Jadi mereka harus menetapkan tugas dan survive sepadan dengan tingkat pengetahuan dan keahliannya. Lalu ada 5, hubungan antara komponen resiko, audit, dan sifat, waktu, serta luas pengujian substantif. Ini ada tabel. Yang pertama itu ada kombinasi penilaian tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian. Ada maksimum, ada tinggi, sedang, rendah. Lalu ada tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Itu ada sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada pengujian substantif dari sifat, waktu, luas pemilihan staf. Yang pertama sifat lebih efektif, kurang efektif, waktu akhir tahun, interim, sampel lebih dasar. Waktu, luas, sampel lebih besar dan sampel lebih sedikit, lalu pemilihan staf lebih berpengalaman, kurang berpengalaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengujian substantif. Di samping menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk pengujian pengendalian, perangkat Luna Audit telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi pengujian substantif ini. Terdiri dari perangkat Luna Audit yang umum,
Perangkat lunak tersebut digunakan untuk arsip-arsip komputer klien yang dihasilkan dalam berbagai data organisasi dan metode pemrosesan, sehingga hal tersebut dapat dihubungkan dari satu klien ke klien lainnya. Yang kedua adalah pemilihan dan pencetakan sampel audit. Jadi, sampel tersebut dapat digunakan berbagai tujuan. Sebagai salah satunya seperti piutang usaha pelanggan secara individual mungkin dipilih untuk konfirmasi. Dalam kasus permintaan konfirmasi tersebut, komputer juga dapat digunakan untuk mencetak surat dan amplop permintaan konfirmasi. Yang ketiga adalah pengujian kalkulasi dan pembuatan perhitungan. Jadi, kegunaan lainnya dari komputer itu adalah untuk menguji keakuratan perhitungan dalam mesin yang membaca arsip data. Seperti kuantitas persediaan dapat dihitung dengan biaya per unit ataupun jumlah persediaan dapat dikalkulasi ulang. Dan yang keempat adalah peringkasan data dan pelaksanaan analisis. Jadi, auditor biasa menginginkan data klien itu disusun kembali dalam cara yang akan sesuai dengan tujuan tertentu. Dan melaksanakan prosedur analisis ini, auditor dapat menggunakan komputer untuk menghitung rasio yang diinginkan dan data komparatif lainnya. Dan yang terakhir adalah perbandingan data audit dengan catatan komputer. Data audit yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dapat dibandingkan dengan informasi dalam catatan komputer, seperti perhitungan persediaan yang dibuat oleh auditor yang biasa kita sebut itu manual, itu dapat dibandingkan dengan kuantitas yang ditunjukkan pada catatan persediaan perpetual di dalam komputer. Selanjutnya, kedua, hubungan antara asersi, tujuan audit khusus, dan pengujian substantif. Dalam perancangan pengujian substantif, auditor harus menemukan bahwa pengujian yang sesuai telah diidentifikasikan untuk mencapai tujuan audit khusus yang ada dalam setiap asersi. Bagaimana sih program audit ilustratif untuk pengujian substantif? Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilakukan. Selain untuk daftar prosedur audit, setiap program audit harus mempunyai kolom untuk referensi silang kertas kerja lainnya untuk yang berisi bukti yang diperoleh dari setiap prosedur. Yang kedua, titik awal auditor yang melakukan setiap prosedur. Yang ketiga, tampilan tanggal pada prosedur yang telah diselesaikan. Program audit harus cukup rinci memberikan garis besar pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, dasar koordinasi, supervise, dan pengendalian audit. Dan terakhir, catatan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, kerangka kerja umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Pengujian substantif berikutnya sering dilakukan pada catatan buku pembantu, skedul pendukung, ataupun sampel yang ditarik darinya. Maka merupakan hal yang logis untuk memulai memastikan bahwa catatan pendukung dikerjakan sesuai dengan buku besar. Spesifikasi prosedur analitis dipertimbangkan berikut karena ketersediaan prosedur efektif dapat mengurangi ataupun menghilangkan kebutuhan pengujian rincian yang lebih mahal. Pengujian rincian atas transaksi biasanya dilakukan berikut karena ada beberapa kasus yang akan lebih murah untuk dilakukan daripada pengujian rincian atas saldo. Auditor kemudian harus melakukan pengujian rincian atas saldo untuk memperoleh bukti secara langsung tentang kewajaran penyajian saldo yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Program ini harus menspesifikasi persyaratan khusus yang sebelumnya tidak ada dan prosedur untuk menentukan bahwa penyajian dan pengungkapan yang ada dalam arsesi tersebut dikupas oleh program yang sesuai dengan GAAP. Yang keempat, program audit dalam perikatan awal. Pertimbangan khusus untuk merancang program audit dalam perikatan awal adalah yang pertama, menentukan ketepatan saldo akun pada periode awal audit, dan yang kedua, memastikan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan konsistensi penerapan prinsip semacam itu dalam periode berjalan. Yang kelima, program audit dalam perikatan berulang. Auditor mempunyai akses ke program audit yang digunakan dalam periode sebelumnya dan kertas kerja yang berkaitan dengan program tersebut. Program audit untuk perikatan saat ini sering dipersiapkan oleh seorang auditor sebelum menyelesaikan penelitian dan evaluasinya terhadap struktur pengendalian intern. Jika informasi yang diperoleh dalam periode berjalan menunjukkan asumsi awal tingkat risiko dan program yang dibuat tidak sepenuhnya sesuai, maka akan dilakukan modifikasi program. Jadi maksudnya kalau akses yang dilakukan sekarang oleh seorang auditor tidak sesuai, maka dilakukan oleh modifikasi ulang atau perikatan berulang. Yang D, kerangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Yang pertama adalah perencanaan awal.
Perencanaan awal yang pertama, identifikasi asersi laporan keuangan yang harus dicakup oleh program audit, misalnya asersi keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan hak dan kewajiban, asersi penilaian atau pengalokasian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kembangkan tujuan audit itu lebih spesifik untuk setiap kategori asersi. Dan yang ketiga, tentukan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan tentukan juga tingkat resiko deteksi akhir untuk setiap asersi. Dan keempat, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian intern, catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan proses akuntansi dan proses pelaporan keuangan yang berhubungan dengan asersi tersebut. Dan yang terakhir, pertimbangkan pilihan yang berhubungan dengan perancangan pengujian substantif. Yang kedua adalah program audit dalam penugasan pertama. Dalam suatu penugasan pertama, spesifikasi pengujian substantif yang detail dalam program audit biasanya belum akan disusun secara lengkap. Ada dua hal yang memerlukan pertimbangan khusus dalam merancang program audit untuk audit penugasan pertama. Yang pertama adalah penentuan ketepatan saldo awal rekening pada periode yang diaudit. Dan yang kedua, penentuan prinsip akuntansi yang digunakan pada periode yang lalu sebagai dasar untuk menentukan konsistensi penerapan prinsip tersebut pada periode sebelumnya. Dan yang ketiga, program audit dalam penugasan ulangan. Dan suatu penugasan ulangan, auditor memiliki akses pada semua program yang digunakan pada periode lalu dan kertas kerja yang berkaitan dengan program tertentu. Dalam situasi demikian, strategi awal biasanya diterapkan auditor berdasarkan asumsi bahwa tingkat risiko dan program audit untuk pengujian substantif digunakan pada periode yang lalu dan tepat digunakan pada periode berjalan. Oleh karena itu, program audit untuk penugasan tahun berjalan seringkali disusun sebelum auditor menyelesaikan kegiatan mempelajari dan menilai struktur pengendalian intern. Pertimbangan khusus dalam perancangan pengujian substantif. Yang pertama, rekening-rekening laba rugi. Rekening laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan biaya. Semua kategori asersi berlaku pada rekening laba rugi tersebut kecuali asersi hak dan kewajiban. Di dalam pengujian atas rekening laba rugi ada dua prosedur yang dapat ditekankan, yaitu prosedur analitis dan pengujian detail. Prosedur analitis ini merupakan alat audit yang sangat mampu untuk mendapatkan bukti tentang saldo rekening laba rugi. Pengujian ini dapat dibagi menjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pengujian secara langsung terjadi apabila sebuah rekening pendapatan ataupun rekening biayanya dibandingkan dengan data relevan untuk menentukan kewajaran saldonya. Sedangkan pengujian tidak langsung ini terjadi apabila bukti mengenai saldo laba rugi berasal dari proses analisis yang diterapkan pada pengujian saldo neraca yang berkaitan. Jadi, dalam keadaan tertentu, auditor bisa memilih untuk menggunakan prosedur analisis hanya sebagai pengujian langsung atas beberapa saldo rekening laba rugi. Yang kedua adalah pengujian detail untuk rekening laba rugi. Apabila bukti yang diperoleh dari prosedur analitis dan dari pengujian detail atas rekening neraca yang berkaitan tidak mengurangi resiko deteksi pada tingkat rendah yang dapat diterima, maka diperlukan pengujian detail langsung atas asersi yang berhubungan dengan rekening laba rugi. Hal ini bisa terjadi apabila resiko bawaannya tinggi, yang kedua resiko pengendalian tinggi, dan ketiga prosedur analisis menunjukkan adanya hubungan tidak biasa, dan yang keempat adalah rekening-rekening memerlukan analisis. Yang kedua adalah rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi ini merupakan perkiraan mengenai suatu elemen laporan keuangan, pos ataupun rekening yang terjadi bila tidak bisa diukur secara pasti. Tujuan auditor dalam mengevaluasi estimasi akuntansi adalah memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk memberikan keyakinan bahwa semua estimasi akuntansi yang material bagi laporan keuangan telah ditetapkan. Dan yang ketiga, rekening-rekening berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tujuan auditor dalam pengauditan atas transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah untuk mendapatkan bukti mengenai tujuan, sifat, dan luasnya transaksi serta dampaknya terhadap laporan keuangan.
Jadi maksudnya itu tujuan auditor dalam hal ini hanya menentukan substansi transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.